Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Mongolia, sebuah langkah untuk menunjukkan Kremlin masih disegani. Kunjungan yang dilakukan pada Senin 2 September 2024 tersebut cukup menarik. Ini bukan hanya kunjungan pertama Putin ke Mongolia, tetapi juga kunjungan pertama Presiden Rusia tersebut ke negara anggota Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC sejak dia didakwa atas tuduhan kejahatan perang. Seperti diketahui, ICC mendakwa Putin dan Komisioner Hak Asasi Manusia untuk anak-anak Maria Lvova-Belova atas kejahatan perang pada Maret 2023. Ini setelah Rusia memindahkan ribuan anak-anak Ukraina ke Rusia. Sebagai penandatangan Statuta Roma yang membentuk pengadilan tersebut, Mongolia seharusnya berkewajiban untuk menangkap Vladimir Putin, tetapi negara tersebut justru menyambut hangat kedatangannya. Menurut Kremlin, Putin diundang oleh Presiden Mongolia Okhna Kurelsuk. Pemimpin Rusia itu akan menghadiri peringatan 85 tahun kemenangan pasukan Mongolia dan Soviet atas pasukan Jepang di Sungai Khalkhin-Gol. Ribuan prajurit meninggal selama berbulan-bulan pertempuran akibat pertikaian mengenai letak perbatasan antara Manchuria dan Mongolia tahun 1939. Namun tidak jelas mengapa Presiden Mongolia justru tidak menyambut langsung kedatangan Putin. Putin disambut hangat di Bandara Internasional di ibu kota Ulaanbaatar oleh Menteri Luar Negeri Batmun Besacek. Mongolia memiliki hubungan baik dengan Moskow. Negara Asia Timur ini memiliki perbatasan langsung dengan Rusia. Sebelum Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Mongolia adalah negara satelit Soviet. Meski memiliki wilayah hampir separuh Eropa, Mongolia hanya memiliki penduduk sekitar 3,5 juta orang. Mongolia juga sangat bergantung pada Rusia untuk bahan bakar dan listrik. Selain itu, juga telah meminta Rusia untuk melakukan investasi di industri pertambangannya. Putin belum pernah mengunjungi negara anggota ICC sejak keluarnya surat penangkapan. Presiden Rusia ini bahkan harus membatalkan kunjungan ke Afrika Selatan untuk pertemuan puncak BRICS pada Agustus 2023. Ini setelah pengadilan Afrika Selatan memerintahkan presiden untuk menangkap Putin jika datang. Sejumlah pihak telah menyerukan Mongolia untuk menangkap Vladimir Putin. Surat terbuka dikeluarkan Koalisi Hak Asasi Manusia Anti Perang yang menyerukan pemerintah Mongolia untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota ICC. Menurut koalisi tersebut, tingkat kerusakan di Ukraina setelah 2,5 tahun pertempuran aktif hampir mustahil untuk dihitung. Semua penderitaan manusia ini disebabkan oleh keinginan satu orang, yakni Vladimir Putin. Seruan juga dilontarkan oleh sejumlah pihak lain seperti Uni Eropa dan Ukraina. Mongolia pada bulan Juni lalu juga menyatakan dukungan teguh terhadap ICC setelah Jaksa Harim Khan meminta surat perintah penangkapan terhadap 2 pejabat Israel dan 3 petinggi Hamas. Mereka termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Salah satu hakim ICC yang bertugas juga berasal dari Mongolia. Tetapi mengingat besarnya ketergantungan mereka pada Rusia, penangkapan terhadap Putin jelas akan menjadi resiko besar bagi negara tersebut. Juru bicara ICC, Fadi El Abdallah, dalam pernyataannya menegaskan Mongolia adalah negara penandatangan Statuta Roma, karenanya harus bekerja sama dengan pengadilan tersebut. Jika terjadi ketidakpatuhan, hakim ICC dapat membuat temuan terkait hal tersebut dan memberitahukannya kepada PBB. Selanjutnya, terserah kepada PBB untuk mengambil tindakan apapun yang dianggapnya tepat. Tidak dijelaskan dalam pernyataan tersebut tindakan seperti apa yang dapat diberlakukan. Sebuah contoh kasus terjadi pada tahun 2015. Saat itu, Afrika Selatan tidak menangkap Presiden Sudan Omar al-Bashir yang datang ke negara tersebut. Omar al-Bashir juga dicari karena kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk genosida. 2 tahun kemudian, ICC menemukan bahwa Afrika Selatan gagal mematuhi kewajibannya. Namun ICC tidak merujuk Afrika Selatan ke PBB dan Dewan Keamanan untuk dikecam. Meskipun negara kecil, bagi Putin kunjungan ke Mongolia ini sebagai sebuah kemenangan diplomatik tersendiri, terutama di tengah isolasi ketat yang diberikan dunia internasional kepada Rusia dan dirinya. Kunjungan ini menunjukkan Rusia masih diperlukan oleh negara lain. Sebelumnya, Putin juga melakukan kunjungan ke Korea Utara dan Vietnam. Selama invasinya ke Ukraina yang telah berlangsung sekitar 2,5 tahun, Putin juga telah melakukan 2 kali kunjungan ke Cina.
Demikian sahabat Jata apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.